Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan ilmu nahwu untuk pemula, yaitu tentang mengenal isim. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizzaman, yaitu kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Dari definisi di atas kita bisa mengetahui bahwa isim merupakan lawan dari fi'il dari sisi keterkaitannya dengan waktu. Semua kata yang memiliki kandungan makna yang tidak terkait dengan waktu yaitu telah, sedang, akan datang, maka kata tersebut termasuk isim. Karena tidak dibatasi dengan waktu. Jadi isim itu tidak dibatasi dengan waktu. Maka isim termasuk kata yang paling banyak jenisnya. Beberapa contoh kata yang termasuk jenis isim yaitu Zaidun, artinya Zaid, atau ini disebut dengan isim alam atau nama orang. Haja, artinya ini, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian ana, artinya saya, yaitu domir atau kata ganti. Kemudian apa tanda-tanda isim? Isim memiliki banyak tanda. Sebagian tanda isim yang mudah dikenali adalah yang pertama, dilekati alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam merupakan isim. Contohnya al-kitabu, al-Qur'anu. Kemudian yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, baik di domatain, fathatain maupun kasrotain, sudah pasti isim. Contohnya qalamun, babun, pulpen dan pintu. Kemudian yang ketiga, bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah min dan ila. Contohnya
Sirtu minal masjidi ilal baiti. Aku telah berjalan dari masjid ke rumah. Maka kata al-masjidi dan al-baiti merupakan isim. Penjelasan apa itu huruf jar akan dibahas selanjutnya pada pembahasan tentang huruf. Bagi pemula setidaknya harus memahami pembagian isim sebagai berikut. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah, yaitu mufrad, musanna, jamak. Isim berdasarkan jenis, yaitu muzakkar dan muannas. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan, ma'rifah dan nakiro. Kemudian isim ditinjau dari keberterimaan tanwin, yaitu munsorib dan ghairu munsorib. Kemudian isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yaitu mu'rab dan mabni. Pembahasan selanjutnya yaitu isim berdasarkan jumlah, yaitu mufrad, musanna, jamak. Dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal kata tunggal dan kata jamak. Dalam bahasa Arab, selain dikenal kata tunggal dan kata jamak, juga dikenal kata ganda berdasarkan jumlah atau bilangan atau al-adad. Isim dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal, contohnya muslimun, muslimatun, yaitu seorang muslim, seorang muslimah, dan kolamun dan kitabun, kolamun, yaitu sebuah kitab, sebuah pulpen. Kemudian yang kedua adalah isim musanna. Ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Namun tidak demikian dengan bahasa Arab. Pada bahasa Arab ada istilah untuk yang bermakna dua. Barangkali istilah Indonesia yang mendekati maksud istilah musanna adalah ganda. Jadi istilah jamak dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut dengan musanna. Contohnya muslimani, yaitu dua orang muslim. Muslimatani, yaitu dua orang muslimah. Kemudian muslimaini, dua orang muslim, dan muslimataini, dua orang muslimah. Atau kitabani, dua kitab, qalamani, dua pulpen. Kitabaini, dua kitab, qalamaini, dua pulpen. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Jamak dalam bahasa Arab ada 3 jenis, yaitu jamak muzakkar salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muzakkar. Contohnya muslimuna,
atau muslimina. Keduanya memiliki arti yaitu orang-orang muslim. Yang kedua jamak muannas salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas. Contohnya muslimatun, yaitu orang-orang muslimah. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contohnya kutubun atau kitab-kitab, aklamun atau pulpen-pulpen. Akan tetapi ada juga jamak taksir yang bukan dari kata benda, karena jamak taksir ada dua jenis, yaitu yang pertama jamak taksir lil akil, yaitu jamak taksir untuk yang berakal. Contohnya rijalun, rajulun, laki-laki. Nabi yaitu anbiya'u, nabiyun. Rasul yaitu rasulun atau rasulun. Ustad, asatijatun atau ustazun. Dan orang kaya yaitu akniya'u atau ghaniyun. Yang kedua yaitu jamak taksir li ghairil akil. Jamak taksir untuk kata benda. Contohnya buku, kutubun, kitabun. Pulpen, aklamun, kolamun. Pintu, abwabun, babun. Catatan, jamak muzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim muzakkar, sedangkan jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim muannas. Kedua, asalnya nama benda mati jamaknya adalah jamak taksir. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf ta marbuto atau muannas bisa diubah ke jamak muannas salim. Contohnya sajaratun, yaitu pohon, jadi sajaratun atau yaitu pohon-pohon. Kemudian yang ketiga, asalnya isim-isim yang muzakkar jamaknya adalah jamak muzakkar salim. Akan tetapi ada beberapa isim muzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contohnya tolibun, yaitu siswa, menjadi tullabun, yaitu siswa juga. Amilun, yaitu pekerja, menjadi ummalun, pekerja-pekerja. Kemudian adakah rumus perubahan dari bentuk mufrad ke tasniyah dan ke jamak? Bentuk perubahan dari mufrad ke musanna dan ke jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim adalah perubahan yang teratur dan memiliki rumus tertentu. Adapun jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Agar mudah memahaminya bisa dilihat aturan rumus perubahan dari mufrad. Yang pertama, rumus musanna.
Rumus perubahan mufrad ke musanna ada dua. Yaitu yang pertama mufrad ditambah ani, yaitu untuk keadaan rofa. Kita akan membahas tentang istilah rofa, nasab dan jer pada bab-bab selanjutnya. Kemudian mufrad ditambah aini, yaitu untuk keadaan nasab dan jar. Kemudian yang kedua rumus jamak muzakkar salim. Rumus perubahan mufrad ke jamak muzakkar salim ada dua, yaitu yang pertama mufrad ditambah una untuk keadaan ropa. Kemudian yang kedua mufrad ditambah ina, yaitu untuk keadaan nasab atau jer. Kemudian yang ketiga yaitu rumus jamak muannas salim. Rumus perubahan mufrad ke jamak muannas salim yaitu mufrad muzakkar ditambah atun. Agar lebih mudah untuk memahaminya, mari kita terapkan rumus di atas ke beberapa kata dalam tabel berikut. Tabel aturan perubahan isim yaitu pertama mufrad muslimun, bentuk musannanya adalah muslimani atau muslimaini. Bentuk muzakkar salimnya adalah muslimuna, muslimina. Kemudian yang kedua muslimatun. Maka bentuk musannanya adalah muslimatani atau muslimataini. Bentuk muannas salimnya adalah muslimatun. Kemudian yang ketiga adalah kata mufradnya adalah kitabun. Untuk musananya kitabani atau kitabaini. Jamak taksirnya adalah kutubun. Kemudian kata mufradnya qalamun, musananya qalamani atau qalamaini. Jamak taksirnya adalah aqlamun. Adapun keterangannya yaitu pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan perubahan antara bentuk muzakkar dan muannas. Contoh 1 merupakan bentuk muzakkar sehingga tidak didapati bentuk jamak muannas salimnya. Contoh 2 merupakan bentuk muannas sehingga tidak didapati jamak muzakkar salimnya. Pada contoh 3 dan 4 kita hendak membandingkan tentang kedua jenis perubahan dari dua kata benda yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan dengan kata lain tidak teratur. Sebetulnya jamak taksir juga memiliki pola, akan tetapi pada 27 pola berbeda. Sehingga bagi pemula lebih mudah untuk membuka kamus daripada menghafal 27 pola jamak taksir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah
pembahasan kita yaitu tentang isim. Tentang isim itu pengertiannya, tanda-tandanya, kemudian isim ditinjau dari beberapa aspek. Ya, ada 5 aspek, yaitu berdasarkan jumlah, ada mufrad, musanna, jamak, berdasarkan jenis, ada muzakkar, ada muannas, yaitu bentuk laki-laki, bentuk perempuan. Kemudian ditinjau dari keumuman dan kekhususan, yaitu ma'rifah dan nakirah. Ditinjau dari keberterimaan tanwin, bisa munsharif dan ghairu munsharif. Isim juga bisa ditinjau dari perubahan akhir kata, mu'rab dan mabni. Setelah kita bahas tadi sampai isim jamak, ya, berdasarkan jumlah. Ya, isim berdasarkan jumlah. Tadi ada mufrad, yaitu bentuk tunggal, musanna bentuk ganda, dan jamak bentuk lebih dari 2. Kemudian jamak dibagi 2 lagi, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan dibagi 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Dan jamak taksir dibagi 2 lagi, yaitu jamak taksir lil akil dan jamak taksir li ghairil akil. Dan untuk rumusnya, jika musanna, ya, rumus musanna itu bisa mufrad ditambahi dengan ani atau ini. Kemudian jamak muzakkar salim ditambah dengan una dan ina. Sedangkan jamak muannas salim rumusnya mufrad muzakkar ditambah atun. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.